Assalamualaikum sahabat Afsar, cerita inspiratif tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah inspiratif yang penuh dengan pelajaran hidup. Tentang seorang anak yang awalnya kurang bersyukur, kemudian tersadarkan karena ternyata masih banyak orang yang lebih menderita daripada dia, tetapi masih tetap bisa tersenyum lebar dan penuh dengan rasa syukur. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Like dan subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita inspiratif Islam lainnya. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang anak bernama Arfan. Arfan adalah anak tunggal dari pasangan suami istri yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani, sementara ibunya seorang penjahit rumahan. Keluarga mereka bukan keluarga kaya, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang menyejukkan mata. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi permasalahan dalam hidup Arfan. Dia selalu merasa kekurangan. Entah apapun yang diberikan oleh kedua orang tuanya, dia tidak pernah merasa puas. Ketika ibunya membelikannya sepatu baru, dia mengeluh karena warna sepatu itu tidak sesuai dengan keinginannya. Ketika ayahnya memberinya uang jajan, dia selalu mengatakan bahwa jumlahnya terlalu sedikit. Bahkan makanan di rumah yang dimasak ibunya sering dianggap kurang enak oleh Arfan. "Kenapa kita selalu hidup begini, Bu?" keluh Arfan suatu hari saat dia pulang dari sekolah. Teman-teman Arfan punya ponsel baru, sepatu keren, bahkan bisa pergi liburan ke luar kota. Tapi Arfan hanya punya ini itu yang biasa saja. Ibunya tersenyum lembut sambil mengelus kepala Arfan. "Nak, hidup itu bukan soal punya banyak hal, tapi soal bersyukur atas apa yang sudah kita miliki." Namun, kata-kata ibunya hanya masuk ke telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Arfan menganggap itu hanyalah nasihat klise yang tak berarti. Dia merasa tidak ada yang memahami apa yang dia rasakan. Hari demi hari, sikap Arfan terhadap orang tuanya semakin buruk. Dia sering membanding-bandingkan keluarganya dengan keluarga temannya yang lebih kaya. Di sekolah, Arfan merasa minder dan malu. Ketika teman-temannya saling memamerkan barang baru atau cerita liburan, Arfan hanya bisa diam atau mencoba mencari-cari alasan agar tidak ditanya. Suatu hari, temannya, Faris, mengajaknya bermain di rumahnya. Faris adalah anak seorang pengusaha kaya di desa itu. Rumahnya besar, dengan taman luas dan fasilitas yang lengkap. Mata Arfan membelalak melihat semua yang dimiliki Faris. "Kapan aku bisa punya hidup seperti ini?" gumam Arfan dengan nada iri. Sepulang dari rumah Faris, dia semakin murung. Setiap sudut rumahnya kini terasa semakin sempit dan kusam di matanya. Ayah dan ibunya yang menyadari perubahan sikap Arfan mencoba berbicara dengannya. Mereka menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari harta, tetapi dari rasa syukur dan cinta yang ada di dalam keluarga. "Arfan, ayah dan ibu bekerja keras setiap hari untuk memastikan kamu bisa makan, sekolah, dan sehat. Bukankah itu cukup untuk membuatmu bahagia?" tanya ayahnya suatu malam. "Tidak cukup, ya," jawab Arfan dengan tegas. Arfan ingin lebih dari ini. Kenapa ayah dan ibu tidak pernah berpikir untuk membuat hidup kita lebih baik? Kata-kata itu menusuk hati kedua orang tuanya. Meski merasa sedih, mereka tetap sabar dan berharap suatu hari Arfan akan mengerti. Suatu hari, sekolah Arfan mengadakan kunjungan ke sebuah panti asuhan di kota sebelah. Awalnya, Arfan tidak begitu antusias mengikuti kegiatan itu. Namun, karena keharusan dari sekolah, dia akhirnya ikut juga. Setibanya di panti asuhan, Arfan melihat anak-anak seusianya, bahkan ada yang lebih kecil, hidup tanpa orang tua. Mereka tinggal di asrama sederhana dengan fasilitas yang jauh lebih minim dibandingkan rumah Arfan. Namun, ada satu hal yang membuat Arfan terkejut. Anak-anak di sana tetap ceria. Mereka tertawa, bermain, dan saling berbagi tanpa rasa iri atau keluhan. Salah satu anak di panti itu, Dina, mendekati Arfan dan menyapanya. Dina adalah anak perempuan berusia 10 tahun, dengan senyum lebar yang memancarkan kebahagiaan. "Hai, Kak. Namaku Dina. Kamu datang dari sekolah mana?" tanya Dina dengan ramah.
Aku dari desa sebelah, jawab Arfan singkat. Dia merasa canggung karena Dina tampak begitu ramah meskipun hidupnya serba kekurangan. Saat mereka berbincang, Dina bercerita tentang kehidupannya. Dia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, dia tinggal di panti asuhan. Meski begitu, Dina tidak pernah merasa putus asa. Dia selalu bersyukur karena masih memiliki teman-teman dan para pengasuh yang menyayanginya. Kak, meskipun aku tidak punya orang tua, aku tetap bersyukur. Setiap hari adalah berkah. Kita masih bisa makan, bermain, dan belajar. Bukankah itu luar biasa? Kata Dina dengan mata berbinar. Kata-kata Dina menampar hati Arfan. Dia mulai merenungkan kehidupannya sendiri. Selama ini, dia selalu mengeluh dan merasa kekurangan, padahal dia masih memiliki orang tua yang mencintainya dan berjuang untuk kebahagiaannya. Setelah pulang dari panti asuhan, Arfan terus memikirkan anak-anak yang dia temui di sana, terutama Dina. Dia membandingkan kebahagiaan mereka dengan dirinya sendiri. Arfan menyadari bahwa selama ini dia telah mengabaikan banyak hal berharga dalam hidupnya. Sore itu, dia duduk di beranda rumah sambil memandangi ayahnya yang sedang membersihkan peralatan bertani. Wajah ayahnya tampak lelah, tetapi tetap tersenyum saat menyapa Arfan. "Arfan, kenapa melamun?" tanya ayahnya. "Ayah, maafkan Arfan," ujar Arfan dengan suara lirih. Ayahnya terkejut. "Maaf untuk apa, Nak?" "Maaf karena selama ini Arfan selalu mengeluh dan tidak pernah menghargai usaha ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu sudah bekerja keras untuk Arfan," katanya sambil menundukkan kepala. Ayahnya tersenyum hangat. "Syukurlah kalau kamu sudah menyadari itu, Nak. Ayah dan ibu tidak pernah meminta banyak darimu. Kami hanya ingin kamu tumbuh menjadi anak yang baik dan tahu cara bersyukur." Sejak hari itu, Arfan mulai mengubah sikapnya. Dia belajar untuk lebih bersyukur atas apa yang dimilikinya. Dia juga berusaha membantu orang tuanya, seperti membantu ayahnya di sawah atau menemani ibunya menjahit. Arfan juga mulai sering mengunjungi panti asuhan bersama teman-teman sekolahnya. Dia membawa buku, pakaian, atau makanan yang dia kumpulkan dari lingkungan sekitarnya. Setiap kali melihat anak-anak di sana tersenyum bahagia, hatinya terasa hangat. Hubungannya dengan Dina pun semakin akrab. Dina mengajarkan Arfan untuk selalu melihat sisi positif dalam setiap situasi. Suatu hari, Dina berkata, "Kak Arfan, hidup ini singkat. Jadi, jangan habiskan waktumu untuk mengeluh. Lebih baik kita bersyukur dan berbagi dengan orang lain." Kata-kata itu menjadi pegangan hidup Arfan. Kini, dia menjadi anak yang lebih dewasa dan bijaksana. Dia tidak lagi mengeluhkan apa yang tidak dia miliki, tetapi lebih fokus pada hal-hal yang sudah ada dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, melainkan dari hati yang bersyukur. Kisah Arfan adalah pengingat bagi kita semua bahwa rasa syukur adalah kunci kebahagiaan. Dalam hidup, kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita selalu memiliki alasan untuk bersyukur. Seperti Arfan, kita bisa belajar untuk menghargai apa yang sudah kita miliki dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar kita menghargai dan mensyukuri apa yang ada.